Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Senang Tani, kalau di video-video kami sebelumnya kami sudah membahas mengenai pupuk kocor yang kami gunakan untuk tanaman cabai di fase vegetatif. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kepada sahabat Senang Tani semua apa saja pupuk yang kami gunakan untuk kocor pada saat tanaman cabai masuk fase generatif. Jadi untuk tahu lebih lanjut apa saja pupuknya, simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat Senang Tani, kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani dan semoga sahabat Senang Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, pada kesempatan kali ini di sini kami ingin membagikan kepada sahabat Senang Tani semua apa saja sih pupuk kocor yang kami gunakan pada tanaman cabai kami di sini saat masuk fase generatif. Nah, mungkin sedikit kembali membahas mengenai pupuk kocor pada fase vegetatif tanaman cabai kami di sini. Jadi untuk kocor fase vegetatif yang pertama ini kami gunakan Kalha di 5 hari setelah tanam. Kemudian di pengocoran selanjutnya ini kami gunakan campuran antara Power Soil, Super Interphos, dan juga Yaramila Unik dengan interval seminggu sekali. Nah, kemudian untuk pengocoran di fase generatif ini sebenarnya kami menyesuaikan dengan kondisi tanaman dan juga kondisi cuaca, karena kebetulan saat masuk fase generatif di area sini ini sering terjadi hujan setiap sore, jadi kami mengurangi intensitas untuk pengocorannya. Dan juga kami sesuaikan dengan bagaimana kondisi tanaman kami di sini. Nah, untuk pupuk kocor selanjutnya, ini kami gunakan Impresol sebanyak 2 sendok makan per 20 liter air. Ini kami lakukan pengocoran setelah kami lakukan pemberian pupuk susulan. Jadi di lubang pupuk susulan, ini kami cokol menggunakan pupuk susulan dengan campuran antara Vertipos KCL dan juga NPK Bahari plus KCL. Kemudian di lubang pupuk susulan tadi langsung kami kocorkan Impresol. Jadi mengapa kami gunakan Impresol untuk pengocoran yang selanjutnya? Karena Impresol ini selain ada kandungan asam humatnya, di mana asam humat ini membantu supaya unsur-unsur hara yang terkandung di dalam pupuk yang sudah kita aplikasikan ini bisa lebih mudah diserap oleh tanaman. Kemudian Impresol juga mengandung kalium, jadi karena kombinasi antara asam humat dan juga kalium, Impresol ini sangat cocok untuk diaplikasikan pada tanaman cabai saat fase generatif. Nah, kemudian untuk pengocoran selanjutnya, ini kami mulai menggunakan Power Soil dan Yaramila Winner. Jadi untuk dosisnya ini kami gunakan 1 sendok Power Soil dan juga 1 gelas Yaramila Winner dengan interval seminggu sekali. Jadi mengapa kami gunakan campuran antara Power Soil dan juga Yaramila Winner? Jadi karena Yaramila Winner ini kandungan utamanya adalah kalium, yaitu sebanyak 20%. Kemudian di samping kalium, Yaramila Winner juga mengandung nitrogen, fosfat, sulfur, boron, magnesium, mangan, dan juga seng, di mana unsur-unsur hara yang terkandung di dalam Yaramila Winner tadi menurut kami sangat dibutuhkan oleh tanaman, terutama saat fase generatif. Jadi yang awalnya kami menggunakan Yaramila Unik dengan kandungan NPK 1616, kemudian saat masuk fase generatif kami menggantinya menggunakan Yaramila Winner, dan tetap kami gunakan campuran Power Soil karena asam humat yang terkandung di dalam Power Soil ini bisa lebih membantu supaya tanaman lebih mudah menyerap unsur hara yang kita aplikasikan. Selain itu, karena intensitas hujan juga sudah mulai tinggi, maka penggunaan Power Soil ini juga akan sangat membantu untuk menyeimbangkan pH di dalam tanah supaya lebih stabil, jadi tidak drop dan tidak memicu pertumbuhan patogen di dalam tanah. Kemudian untuk pupuk kocor selanjutnya, karena kami juga menyesuaikan dengan kondisi lahan dan juga kondisi tanamannya, yang kebetulan di saat umur tanaman kami di sini sekitar 100 hari setelah tanam, ini kami coba cek pH-nya dan ternyata pH tanah di sini cukup drop. Jadi kisaran 5,5 setelah kami ukur. Kemudian tepat saat itu juga kami langsung melakukan pengocoran kalsium Kalha untuk bisa meningkatkan pH di tanah. Dan memang sudah terbukti setelah pengocoran Kalha ini di hari berikutnya kami coba untuk ngecek kembali pH tanahnya, dan ternyata memang
kenaikan pH tanah ini bisa dibilang cukup bagus. Jadi ada perubahan yang awalnya pH-nya cukup drop kisaran 5,5, kemudian kami coba ukur kembali. Kemudian setelah kami ukur ternyata pH-nya cukup naik, yaitu sekitar 6,2. Jadi karena menurut kami tanaman kami saat 100 hari setelah tanam tadi menampakkan gejala bahwa tanah di sini cukup drop, yaitu beberapa gejala yang terlihat, daunnya mulai menguning dan juga banyak sekali daun-daun yang rontok. Nah, kemudian kami langsung melakukan pengecekan pH dan kami langsung melakukan penanganan, yaitu dengan pengocoran kalsium kalha. Jadi untuk sahabat senang tani semua bisa secara rutin mengecek pH tanahnya, apalagi saat musim penghujan, karena barangkali pH tanahnya drop karena hujan yang cukup deras. Kemudian bisa langsung melakukan penanganan dengan pengocoran kalsium kalha, karena kalha ini ada kombinasi antara kalsium karbonat, kalsium oksida, dan juga asam humat, di mana ketiga bahan ini memang sangat cocok kombinasinya untuk menaikkan pH tanah dan juga reaksinya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kita mengaplikasikan dolomit. Karena jika kita melakukan penaburan dolomit ini kemungkinan dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menaikkan pH tanah. Jadi untuk cara yang lebih cepat, sahabat senang tani bisa melakukan pengocoran kalsium kalha. Oke, jadi itu ya sahabat senang tani, apa saja sih yang kami gunakan untuk pengocoran cabai saat fase generatif. Jadi mungkin akan coba saya simpulkan bahwa untuk pengocoran ini dari awal fase vegetatif kami awalnya menggunakan kalha 5 hari setelah tanam. Kemudian pengocoran selanjutnya kami mulai gunakan super interfos, asam humat power soil, dan juga Yaramila unik. Kemudian kami selingi dengan pengocoran impresol, terutama setelah pemberian pupuk susulan. Jadi untuk lebih mengoptimalkan pertumbuhan tanaman menuju fase generatif, kami mulai melakukan pengocoran impresol. Kemudian pengocoran selanjutnya ini kami selingi menggunakan campuran antara power soil dan juga Yaramila winner dengan interval seminggu sekali. Kemudian karena kami menyesuaikan dengan kondisi lahan dan juga tanaman kami di sini, di mana setelah kami mengecek pH ternyata pH-nya drop, jadi kami langsung melakukan pengocoran kalsium kalha. Jadi untuk fase generatif ini kami lebih mengoptimalkan untuk pemberian nutrisi, terutama dari pupuk yang mengandung unsur kalium, karena kalium ini sangat dibutuhkan tanaman terutama pada saat fase generatif. Dan sumber kalium yang kami gunakan di sini ada impresol dengan kandungan asam humat plus kalium, kemudian Yaramila winner yang kandungan paling banyaknya adalah kalium. Dan tentunya kami tidak pernah lupa untuk mengkombinasikannya dengan asam humat supaya penyerapannya jauh lebih optimal. Dan alhamdulillah dengan pengaplikasian berbagai macam pupuk kocor tadi, sampai saat ini tanaman kami pertumbuhannya masih dibilang normal dan juga pembentukan buahnya juga jauh lebih optimal. Jadi untuk sahabat senang tani semua bisa mencontoh apa yang kami lakukan di sini, walaupun kami melakukan penanaman cabai di lahan bekas, tapi alhamdulillah dengan pemberian nutrisi yang tercukupi via kocor, alhamdulillah pertumbuhan tanaman bisa tetap normal dan juga produktivitasnya juga istimewa. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat senang tani semua. Semoga bermanfaat untuk sahabat senang tani semua, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video kami yang selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.